sebelum kita mulai Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Yeay! Oke, perkenalkan, nama aku Meisi Munte. Siapa tahu teman-teman baru datang ke YouTube channel aku. Di channel aku ini akan bercerita mengenai perkuliahan, terus pengembangan diri yang bisa dilakukan mahasiswa selama berkuliah, terus akan sharing juga mengenai mental health, dan mungkin akan sharing juga mengenai perkuliahan di psikologi. Di video kali ini aku bakal sharing mengenai kenapa sih mahasiswa sering merasakan insecure. Tapi sebelum kita mulai sesi sharing kita pada kali ini, boleh dong bantu aku dengan klik tombol subscribe dan like agar membantu channel aku bisa berkembang dan kita bisa sharing lebih banyak hal lagi yang berkaitan dengan pengembangan diri dan kesehatan mental. Ketika kita mendengar kata insecure, kira-kira apa yang terpikirkan di benak kalian nih? Mungkin sebagian dari kita baru mendengarkan kata insecure ini, dan mungkin sebagian lagi udah biasa mendengar kata insecure ini. Jadi, simpelnya gini, insecure adalah perasaan di mana diri kita merasa tidak aman, merasa diri kita tidak mampu, dan merasa khawatir. Khawatir akan hal yang terjadi saat ini dan mungkin apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi insecure ini bukan selamanya adalah hal yang negatif, dan insecure ini adalah hal yang wajar ketika kita merasakan insecure. Karena ketika kita merasa insecure, kita akan aware sama diri kita aware akan kelemahan diri kita apa, dan aware kira-kira apa yang perlu kita kembangi di dalam diri kita. Yang menjadi tidak normal atau tidak baik adalah ketika perasaan insecure ini melebihi dari kepercayaan diri kita, dimana kita merasa bahwa kita nggak akan bisa melakukan hal apapun, padahal sebenarnya kita belum mencoba, atau kita merasa insecure karena keadaan fisik kita. Sebenarnya hal apa sih yang menyebabkan mahasiswa merasakan insecure? Nah, sebelum kita bahas mengenai penyebab dan gimana sih cara mengatasi perasaan insecure ini, aku mau bahas sedikit mengenai status sosial yang kita dapatkan sebagai seorang mahasiswa. Oke, gini teman-teman, namanya juga mahasiswa. Mungkin di luar sana banyak orang yang ingin menjadi seorang mahasiswa, berlomba-lomba masuk ke kampus yang diinginkan, masuk PTN, PTS, kedinasan, dan banyak hal lainnya untuk mendapatkan gelar mahasiswa ini. Gak semua orang bisa mendapatkan status sebagai seorang mahasiswa, dan itu patut kita banggakan dan kita syukuri. Nah, dari status yang kita dapatkan sebagai seorang mahasiswa, seharusnya kita juga bisa sadar kita bukanlah orang yang hanya duduk di bangku kuliah mendapatkan ilmu yang diberikan para dosen, tapi kita juga mencari banyak hal, kita mencoba banyak hal sehingga kita mampu menjadi agen perubahan. Perubahan yang dilakukan mungkin gak usah jauh-jauh dulu deh ke masyarakat, tapi perubahan yang dimaksud adalah kita bisa mengubah diri kita sendiri, baru kita bisa mengubah orang lain. Jadi, dari status kita sebagai seorang mahasiswa, jangan sampai kita menyia-nyiakan nih waktu kita, status kita hanya kita duduk di bangku kuliah, kita mendengarkan dosen mengajar, tanpa melakukan banyak hal, tanpa melakukan apapun di luar dari kampus kita. Kalau misalnya kita gagal, ya dari situlah prosesnya kita belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi, dengan status kita menjadi seorang mahasiswa, kita nggak boleh merasa insecure lagi ya teman-teman. Kita bisa mencoba banyak hal, dan bahkan dengan status kita ini, kita bisa mencetak sejarah ke depannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa merasakan insecure. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor yang pertama ini adalah faktor yang paling banyak dialami terutama untuk para perempuan ya. Banyak orang yang bilang bahwa standar kecantikan itu adalah ketika mereka berkulit putih, mereka tinggi, mereka langsing. Padahal sebenarnya standar sosial itu nggak ada. Itu hanya stigma di masyarakat. Standar fisik yang baik adalah ketika kita memiliki fisik yang sehat, kita makan yang cukup, kita berolahraga, dan kita mampu beraktivitas dengan baik. Coba deh terima keadaan fisik kita. Kalau memang aku pendek, yaudah terima aja, syukuri aja, oh aku pendek, aku kulitnya sawo matang, aku matanya sipit, dan inilah diri aku. Dan ketika kita bisa mampu menerima fisik kita dengan baik, tingkatkan value yang ada di dalam diri kita, maka dengan value yang ada di diri kita itu akan membantu kita untuk memberikan dampak ke orang lain, dan bahkan kita juga bisa diterima kok. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi, dan ini mungkin sering dirasakan oleh kita yang masih punya status ekonomi rendah dan menengah ya, ketika melihat orang-orang yang punya status lebih tinggi lagi.
dan mungkin kita yang berasal dari desa. Nah, ini aku salah satunya gitu. Sebenarnya gini teman-teman, ketika memang niat kita, mindset kita ingin berubah, kita ingin belajar, ada banyak kesempatan di luar sana yang memberikan secara gratis. Misalnya dengan ikut webinar gratis, pelatihan gratis, beasiswa, dan banyak hal lainnya. Sebenarnya jangan sampai karena kita merasa malas, kita merasa nggak percaya diri, kita mengatasnamakan bahwa karena faktor ekonomi kita nggak bisa berkembang. Ingat lagi ini, aku bisa jadi apa aja. Jadi sebenarnya kalau memang kita ingin berubah, kita ingin berkembang, kita bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang sebenarnya diberikan gratis ke kita. Yang ketiga adalah privilege. Jadi sering banget kita juga sering buat alasan aku merasa insecure karena aku nggak bisa berkembang karena nggak punya privilege. Sebenarnya privilege ini apa sih? Gini teman-teman, privilege itu hanyalah tiketnya, golden tiketnya untuk kita lebih selangkah lagi untuk berproses. Tapi ketika kita nggak punya kemauan itu, sama aja kita nggak bisa memanfaatkan privilege itu. Sebenarnya gini, ketika kita punya orang tua, saudara yang mendukung kita untuk berkembang, sebenarnya itu udah privilege. Jadi sebenarnya sesimpel kita mendapatkan dukungan, itu adalah privilege. Kita mempunyai keluarga yang suportif, kita udah mendapatkan privilege. Jadi tergantung gimana kita memaknai privilege ini. Nah, ketika kita menjadi seorang mahasiswa aja, itu udah privilege buat kita untuk berkembang. Nah, status ini bisa kita manfaatkan. Jangan kita membandingi privilege yang memang udah didapatkan mereka dari orang tuanya atau mungkin status ekonominya. Dan kita bisa membuat versi tersendiri nih dari diri kita. Kira-kira privilege apa yang bisa aku manfaatkan? Bisa misalnya ketika kita punya relasi yang banyak nih. Nah, itu juga udah privilege buat kita. Ketika misalnya kita mau melamar pekerjaan atau ketika kita ingin ikut organisasi, kita akan lebih mudah gitu. Nah, bangunlah privilege yang memang bisa kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Jangan memandang privilege itu hanya dari status sosial ataupun status ekonomi. Lihatlah privilege kecil yang mungkin bisa kita dapatkan dan mungkin orang lain nggak bisa dapatkan. Yang keempat adalah dari pencapaian orang lain. Sering banget ya teman-teman kita membandingkan diri dengan orang lain. Kalau menurut aku sendiri, membandingkan diri itu tuh baik selama membandingkan diri itu adalah hal yang positif, membangkitkan semangat kita untuk berproses. Tapi yang gak baik adalah balik lagi ketika kita membandingkan orang lain, kita merasakan insecure, gak percaya diri untuk mampu berkembang. Karena gini, semuanya serba online, orang-orang akan berinteraksi dari sosial media. Ada yang namanya personal branding, dan ketika mereka menjalankan personal branding, maka orang tersebut akan memposting segala hal yang berkaitan dengan personal brandingnya dan pencapaian yang didapatkan. Dan itu adalah hal yang wajar. Dan itu juga bisa kita lakukan sebenarnya ketika kita melihat, wow, dia keren banget nih. Oke, aku mau kayak dia, aku mau buat versi diri aku sendiri, aku akan buat target dan aku yang mencapainya. Dan ketika kita berhasil mencapainya, jangan lupa untuk dipublikasikan. Dalam artian itu adalah reward juga buat diri kita, dan itu adalah sebagai self brandingnya kita di sosial media. Faktor yang kelima adalah kegagalan di masa lalu. Siapa nih yang merasa gagal tapi takut untuk memulai kembali? Baik teman-teman, jadi ketika kita merasa gagal, seharusnya kita bersyukur juga ketika kita dikasih kesempatan gagal. Oke, berarti di sini adalah awal aku harus mulai nih mengevaluasi lagi, kemarin aku gagalnya kenapa sih, dan kedepannya aku harus memperbaiki. Bukan berarti ketika kita gagal kita takut untuk memulai kembali, tapi mulailah kembali dan lakukanlah evaluasi yang udah kita dapatkan dari kegagalan kita. Faktor yang keenam adalah diri sendiri. Jadi teman-teman, sebenarnya rasa insecure kita yang berlebihan itu letaknya adalah di diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita orangnya nggak mampu, kita nggak akan bisa. Padahal sebenarnya itu diatur sama mindset kita, kurangnya self-awareness. Self-awareness ini adalah kesadaran akan diri kita, sadar akan potensi diri kita apa, sadar akan kekurangan kita apa, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, dan bahkan emosi kita itu seperti apa. Dengan kita aware sama diri kita sendiri, sebenarnya kita mampu untuk mengatasi rasa insecure kita ini. Kita mampu mengatasi gimana ya caranya agar aku bisa percaya diri, gimana ya caranya agar aku bisa memiliki public speaking yang baik. Dengan self-awareness ini, dengan kita mampu menerima diri kita sendiri, kita akan bisa mengembangi diri kita sendiri. Dan coba diatur teman-teman, mulailah belajar untuk self-love atau mencintai diri sendiri. Terakhir adalah standar sosial. Jadi balik lagi, standar sosial yang berlaku di lingkungan kita ya teman-teman. Mungkin ada yang bilang bahwa mahasiswa ideal itu adalah mahasiswa yang mawapres, mahasiswa yang mampu ikut olimpiade, debat, atau mungkin mahasiswa yang ikut organisasi di mana-mana.
Nah, itu balik lagi gimana caranya kita menerima standar sosial tersebut. Kita bisa menciptakan versi diri kita sendiri tanpa memedulikan standar sosial. Mereka hanya melihat statusnya aja. Oke, oh dia mawapres, oh dia organisatoris. Udahlah, nggak usah dipedulikan sama standar sosial yang berlaku, teman-teman. Buatlah diri kita sebagaimana versi diri kita. Jadi ketika kita gagal, ketika kita memang nggak bisa menjadi seorang mawapres, kita nggak bisa menjadi seorang organisator yang baik, ya udah, ciptakan perubahan yang ada dalam diri kita untuk membuktikan bahwa aku tuh bisa berkembang loh, aku tuh bisa berproses walaupun misalnya aku bukanlah seorang mawapres, aku bukanlah seorang organisatoris. Oke, setelah kita kenal faktor-faktor yang menyebabkan kita insecure, maka gimana sih caranya kita menerima insecurity ini? How to deal with insecurity. Yang pertama adalah belajar untuk menerima kondisi dan diri kita. Ketika kita belajar untuk menerima diri kita sendiri, kita akan menerima segala bentuk kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita akan berdamai dengan hal itu dan kita akan melihat peluang apa yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan value dan potensi dalam diri kita. Dan kita juga belajar untuk menerima kondisi kita. Baik itu misalnya kita menerima status sosial yang kita dapatkan, kita menerima status ekonomi kita, dan kita bisa memanfaatkan peluang-peluang apapun yang ada di hadapan kita untuk bisa meningkatkan kondisi kita atau bisa memperbaiki kondisi kita saat ini. Yang kedua, berfokuslah punya pemikiran untuk mau berkembang dan belajar. Jadi di poin kedua ini kita coba ubah dulu nih mindset yang ada dalam diri kita. Kita coba ubah dulu, tanamkan dulu motivasi yang tinggi agar ketika kita memulai suatu hal, ketika kita membuat perencanaan, kita akan menikmati prosesnya, kita akan menikmati segala tantangan yang kita hadapi. Karena dengan mindset yang udah kuat, mindset yang udah baik, kita akan enjoy untuk melakukan apapun tanpa kita memikirkan hal-hal atau komentar negatif yang diberikan orang lain. Justru dengan komentar negatif yang orang lain berikan, itu menjadikan kita semakin semangat lagi nih untuk berproses ke depannya dan membuktikan bahwa kita tuh bisa loh, kita tuh mampu loh menjadi versi terbaik diri kita dan memberikan dampak ke orang lain. Yang ketiga, kembangkan potensi diri. Nah, setelah kita punya mindset yang baik, kita harus menggali lagi nih, sebenarnya aku punya potensi apa ya. Misalnya nih, aku punya potensi menjadi seorang musisi, aku bisa main alat musik. Oke, aku akan menggali lagi potensi diri aku akan membangun potensi diri aku dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan potensi diri aku apa gitu. Jangan sampai kita mengikuti kegiatan itu sebenarnya nggak tahu tujuannya apa ya, nggak tahu hal apa yang sebenarnya ingin kita kembangkan. Yang keempat adalah mulailah membuat perencanaan. Nah, ketika kita udah punya mindset yang baik, kita udah tahu potensi diri kita tuh apa, mulailah menyusun perencanaan step by step hal yang ingin kita lakukan. Jangan sampai karena misalnya kita udah tahu nih potensi diri kita apa, kita tahu hal yang ingin kita lakukan apa, kita mencoba mempelajari hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Itu juga nggak akan efektif. Jadi buatlah perencanaan step by step langkah yang ingin kita capai. Nah, dari langkah-langkah yang kita buat, kita juga akan belajar gimana caranya mengevaluasi dari hal yang kita lakukan. Misalnya nih, aku pingin menjadi seorang public speaker. Aku akan belajar public speaking di bulan pertama. Nah, setelah bulan pertama aku akan evaluasi. Selama 1 bulan ini, apakah aku udah punya kemampuan untuk public speaking atau belum? Nah, kira-kira yang kurang apa ya? Dan sehingga ketika di bulan kedua, ketika menjalankan progres lainnya, aku bisa lebih maksimal lagi karena udah ada hasil evaluasi dari perencanaan di 1 bulan pertama. Buatlah perencanaan untuk mencapai hal-hal yang ingin kalian capai. Jangan sampai kita mencapai suatu hal itu dalam waktu yang bersamaan, karena itu nggak akan efektif dan efisien ya. Yang terakhir adalah mulailah coba dan konsisten. Nah, ini adalah hal yang paling susah, teman-teman. Kadang udah terpikirkan di pikiran kita udah mencatat, tapi kita ragu untuk memulai dan ragu untuk konsisten. Ini adalah 2 hal yang paling susah. Jadi, cobalah memulai. Kalau memang kita salah, kalau misalnya kita gagal, terimalah hal tersebut dan perbaiki dan mulailah lagi. Dan ketika kita berhasil memulai, cobalah untuk konsisten. Karena konsisten ini juga susah banget untuk dijaga. Karena kita mungkin bisa untuk memulai, tapi untuk konsisten itu nggak semua orang bisa untuk konsisten, dan belajarlah untuk hal itu. Berikanlah challenge pada diri sendiri untuk bisa konsisten, untuk melakukan suatu perubahan dalam diri kita. Dan jangan lupa ketika berhasil, berikanlah
personal reward pada diri kita. Jadi sekian dapat aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini memberikan manfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mengatasi rasa insecure-nya dan bisa berproses untuk mencapai versi terbaik dari diri kamu. Sekian video aku. Kalau misalnya ada kata atau kalimat yang salah, aku mohon maaf. Dan sebelum akhirnya, jangan lupa like dan subscribe channel aku supaya channel aku ini bisa berkembang dan bisa membahas banyak hal lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.